Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam surah At-Taubah 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Dan berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berjihad di jalannya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Jihad yakni bersungguh-sungguh, berjuang, berusaha semaksimal mungkin agar undang-undang Allah, agar agama Allah, agar kalimatullah tegak berdiri di muka bumi. Pertama pada diri sendiri, kemudian keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa, dan seterusnya. Jangan alergi dengan kata jihad. Jangan takut dengan kata jihad. Jangan takut dan ngeri mendengar dan mengucapkan kata jihad. Jangan takut dan merasa serem mendengar dan mengucapkan kata jihad. Ketahuilah, jihad tidaklah harus sama dengan kekerasan. Jihad tidak harus sama dengan berperang. Jihad tidak harus identik dengan pedang dan darah. Jihad dapat dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang punya dedikasi begitu tinggi terhadap anak-anaknya. Dia didik anak-anaknya agar kenal Allah dan kenal Rasulullah. Dia didik anak-anaknya agar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada kaum muslimin, cinta kepada agama, bangsa, dan seterusnya. Kemudian dia didik anak-anaknya untuk menjadi kader pemimpin Islam di masa mendatang, dan seterusnya dan seterusnya. Jihad dapat juga dilakukan dengan keluarnya sekian puluh ribu rupiah, sekian ratus ribu rupiah, sekian juta rupiah, sekian puluh juta rupiah, sekian ratus juta rupiah, dan seterusnya dari kantongnya demi fisabilillah. Ia infakkan sebagian hartanya untuk membantu pembangunan masjid-masjid dan musola-musola, lembaga-lembaga pendidikan Islam, madrasah, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam lainnya, juga lembaga keislaman lainnya, dan seterusnya. Jihad dapat juga dilakukan dengan mimbarnya yang nyaring. Ia sampaikan kebenaran dalam situasi dan kondisi apapun juga, baik dalam keadaan senang maupun susah, kaya atau miskin, dalam keadaan berkuasa atau sebagai rakyat biasa. Ia katakan kebenaran meskipun pahit, bahwa al-haq adalah al-haq, al-batil adalah al-batil, bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah, yang baik adalah baik, yang buruk itu adalah buruk, yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, berangkat dari Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik. Ia serukan dan ia kumandangkan kepada kaum muslimin bahwa umat Islam harus bersatu padu kompak seia sekata. Umat Islam harus menjaga dan memelihara ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan Islam, persatuan Islam, dan solidaritas antar umat Islam. Bahwa umat Islam harus menyusun shaf atau barisan yang rapi agar tidak dapat diporak-porandakan oleh musuh dan orang-orang yang tidak senang melihat umat ini bersatu. Umat Islam harus tidak mau dikotak-kotak,
dipecah belah atau diadu domba yang akan mempersempit dan memperlemah kekuatan umat Islam itu sendiri. Dan seterusnya, jihad dapat juga dilakukan dengan tulisan-tulisannya yang populer dan up to date. Di dalam tulisan-tulisannya, ia sampaikan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya berlaku bagi masa lampau. Islam bukanlah agama yang hanya berlaku untuk masa lalu saja atau pada zaman-zaman tertentu saja. Islam bukanlah agama yang hanya berlaku untuk satu komunitas atau satu bangsa saja. Islam adalah agama yang berlaku bagi segala manusia, segala tempat, dan segala waktu. Kemudian, ia soroti kebijakan-kebijakan yang keblinger dan menyesatkan, yang membuat umat Islam jauh dari Islam, yang membuat orang beriman jauh dari iman dan Al-Quran, yang membuat kaum muslimin jauh daripada ukhuwah Islamiyah. Ia sampaikan pula kritik, saran, dan kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan yang memborgol dan mengebiri berbagai kegiatan umat dengan berbagai peraturan lokal dan sejumlah pasal, dan seterusnya. Jihad dapat juga dilakukan oleh para pelajar, mahasiswa, mahasiswi, para dosen, guru besar, dan para ilmuwan yang begitu tekun di dalam laboratorium. Di sana mereka bercengkerama dengan mikroskop dan tabung-tabung kimia, bersahabat dengan atom-atom yang nakal dan kuman-kuman yang genit itu untuk membuktikan kepada dunia, untuk membuktikan kepada peradaban manusia tentang kebenaran dan kehebatan ayat-ayat ilahi, konteks sains dan teknologi. Jihad dapat juga dilakukan dengan menarinya palu sidang dalam sebuah forum musyawarah, forum pengambilan keputusan. Kemudian ia goyangkan, ia mainkan, dan ia ketukkan palu sidang itu untuk menggolkan satu kepentingan demi umat. Tidak ada dosa yang lebih besar terhadap umat kalau dia mengaku muslim ketika palu sidang berada di dalam genggaman tangannya. Kemudian ia tidak mainkan palu sidangnya untuk menggolkan satu kepentingan demi umat. Ironisnya malah justru ia golkan kebijakan-kebijakan yang amat sangat berlawanan dan bertentangan dengan syariat Islamiyah, bahkan menjerumuskan umat ke dalam maksiat dan munkarat, sehingga berbondong-bondong umat terperosok ke dalam jurang kesesatan dan kemaksiatan, berenang dalam kubangan dosa, hanyut dalam kemaksiatan, dan tenggelam dalam kejahiliahan. Sungguh kasihan seorang pemimpin ketika palu sidang berada di dalam genggaman tangannya. Kemudian ia goyangkan palu sidangnya, untuk menggolkan kebijakan-kebijakan yang amat sangat berlawanan dan bertentangan dengan syariat Islamiyah, sehingga akhirnya umat terjerumus, terperosok, terpleset, dan tersungkur di dalam kemaksiatan, kemungkaran, dan kesesatan. Setelah lama berlangsung kebijakan-kebijakan sesat tersebut, akhirnya ia sadar, menyesal, merasa bersalah, dan merasa sangat berdosa atas kebijakan-kebijakan sesat yang ia golkan lewat ketukan palu sidang itu. Dan ia ingin mencabut dan menarik kebijakan-kebijakan tersebut melalui ketukan palu sidang yang sama atau dengan cara-cara lainnya. Namun, sungguh kasihan dan betapa sedihnya, ternyata dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menarik dan mencabut kebijakan-kebijakan tersebut dengan cara apapun juga, karena sudah di-recall, sudah dipecat, atau sudah tidak menjabat lagi, atau sudah meninggal dunia sebelum sempat bertobat. Na'udzubillah.
Jihad dapat juga dilakukan dengan penanya yang tajam, sesuai dengan kompetensi jabatan yang dia miliki. Kemudian ia tanda tangani sebuah SK yang menggolkan kepentingan umat. Tidak ada dosa yang lebih besar terhadap umat kalau dia mengaku muslim. Ketika pena yang tajam berada di dalam genggaman tangannya, kemudian ia tidak tanda tangani sebuah SK yang menggolkan kepentingan umat, malah justru ia tanda tangani sebuah SK yang menggolkan kepentingan lawan yang justru sangat merugikan Islam dan umatnya secara keseluruhan. Lantaran SK yang ditanda tanganinya tersebut, maka maraklah pendangkalan akidah Islamiyah dan pelecehan terhadapnya, ditambah dengan penyesatan yang luar biasa terhadap mereka yang lemah di berbagai pelosok daerah dengan berbagai bantuan sosial, di samping propaganda-propaganda yang sangat aduhai yang menggiring mereka untuk lari dari agama sucinya dan menyeberang ke dalam agama yang lain, di samping menghadapi problematika perpecahan yang sedang mengintai. Sungguh kasihan seorang pemimpin ketika pena yang tajam berada di dalam genggaman tangannya, ia tidak tanda tangani sebuah SK yang menggolkan kepentingan umat, malah ia tanda tangani sebuah SK yang menggolkan kepentingan lawan yang justru amat sangat merugikan Islam dan umatnya secara keseluruhan. Sehingga akhirnya umat berbondong-bondong menjadi murtad dan terperosok, terjebak, terpleset ke dalam jalan dan jurang kesesatan, di samping menghadapi problematika perpecahan yang mengancam. Setelah SK tersebut lama berlangsung bertahun-tahun, akhirnya ia sadar bahwa dirinya bersalah dan berdosa atas SK sesat tersebut. Kemudian ingin mencabut dan menarik SK tersebut. Namun sungguh kasihan dan betapa sedihnya, ternyata dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mencabut atau menarik SK tersebut dengan cara apapun juga, karena sudah di-recall, sudah dipecat, atau sudah tidak menjabat lagi, atau sudah meninggal dunia sebelum sempat bertobat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berjihad, berjuang menegakkan agama Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW menurut kemampuan kita masing-masing, apapun profesi kita, sebelum terlambat, sebelum hilang kesempatan. Mari saudara-saudara sekalian, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih punya fasilitas, jabatan, dan seterusnya, sebelum terlambat dan hilang kesempatan, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Saudara, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang menegakkan agama Allah, dia berarti berada di bawah ridho Allah. Seseorang yang berjihad di dalam mencari ridho Allah, dia akan diberikan petunjuk jalan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di dalam mencari keridhaan kami, pastilah kami tunjuki jalan-jalan kami. Dan orang yang menolong agama Allah, berusaha menegakkan agama Allah, akan ditolong oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 7, "In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian dan menetapkan pendirian kalian, meneguhkan kedudukan kalian. Saudara, mari
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan lahir batin, kesehatan lahir batin untuk dapat menegakkan agama Allah. Nah, saudara, kita mohon kepada Allah agar Allah melimpahkan kepada kita rahmat karunia-Nya serta barokah inayah-Nya. Semoga kita semua bahagia dunia dan akhirat. Nah, saudara, hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.